Luar biasa, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam ibadah online Tangan Pengharapan Community jam 4 sore ini. Memang kami mengambil khusus dengan ibadah yaitu Impact Generation, gimana kita menjadi generasi yang berdampak bagi sesama. Nah, kebetulan hari ini adalah hari Minggu Palem. Hari Minggu Palem ada hari 1 minggu sebelum Paskah atau 5 hari sebelum Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus pada saat itu datang secara khusus dengan sengaja ke kota Yerusalem. Dan tujuannya adalah untuk menyerahkan diri, tapi kemudian orang-orang menyambut dengan penuh sukacita dan kemudian mengelulukan dan memuji Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kau masuk di situ, kamu akan mendapatkan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah demikian, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Dan ketika ia dekat Yerusalem, tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang diperlukan untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dengan segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan seluruh pendudukmu. Dan pada kota tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saya mau bagi kepada kita semua lewat makna dari Palm Sunday atau Minggu Palem, yang dimana baru saja ayat-ayat tersebut kita dengar. Yang pertama, makna daripada Palm Sunday yang membantu kita bisa melewati masa badai, masa krisis. Yang pertama, Yesus tidak menolak rencana Bapa, yaitu dengan sengaja masuk ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya. Yang menarik, Yesus tidak menolak rencana Bapa, yaitu dengan sengaja dia masuk ke kota Yerusalem untuk menyerahkan dirinya. Lukas pasal 19 ayat 28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, setelah Yesus mengatakan semua itu, mengajar di Galilea, mengajar di Yeriko, mengajar di Betania, menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan Lazarus. Setelah semua itu selesai, Yesus mendahului mereka, itu orang-orang tersebut, dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Yesus punya kronologis kehidupan. Yang pertama, bahwa dia lahir di Bethlehem, dan dia di Bethlehem itu ada 2 tahun lamanya. Dan kemudian
Setelah itu dia pergi ke Mesir untuk mengungsi dari kejaran Raja Herodes dan tinggal di Mesir tepatnya 3 tahun 11 bulan atau 4 tahun. Dan kemudian setelah itu dia pergi ke Nazaret setelah Herodes yang hendak membunuhnya mati, dan tinggal di Nazaret sekitar 24 tahun karena membantu keluarganya. Sejak Yesus masih remaja, Yusuf telah dipanggil Tuhan sehingga dia harus menopang rumah tangga atau keluarga daripada Yusuf, Maria, dan juga saudara-saudaranya. Dan setelah usia 30 tahun, Yesus banyak sekali melayani di Galilea. Dan selama 3 tahun dia melayani di Galilea untuk mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Nah, setelah lewat 3 tahun, Yesus kemudian sengaja untuk pergi ke kota Yerusalem 6 bulan terakhir masa hidupnya, untuk dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Yang menarik adalah setelah Yesus sudah menyelesaikan semua pengajarannya, bahkan menolong begitu banyak orang, bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian, dia mengambil keputusan untuk pergi masuk ke kota Yerusalem. Padahal Yesus punya kesempatan untuk pergi dari kota Yerusalem atau menghilang dari Israel. Karena kita tahu bahwa Yesus pernah didapatkan ketika orang-orang melempar batu, Yesus menghilang. Yesus bisa saja menghindar dari kota Yerusalem untuk tidak jadi mati. Tapi yang saya pelajari ternyata Yesus tahu bahwa ini rencana Bapa untuk dia masuk ke Yerusalem. Sebab kalau dia nggak masuk ke Yerusalem, dia tidak jadi ditangkap. Jadi tujuan dia masuk ke Yerusalem bukan untuk dipuji, bukan untuk dielukan, bukan untuk dimuliakan. Itu cuma bonus. Tapi tujuan utama Yesus masuk kota Yerusalem yaitu dia menyerahkan dirinya kepada orang-orang Romawi, kepada para penyamun, kepada orang-orang Farisi yang hendak untuk membunuhnya, untuk menebus dosa kita. Satu gambaran bahwa di balik masalah selalu ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia. Di balik masalah selalu ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia. Tidak ada terang tanpa badai. Tidak ada promosi tanpa direndahkan. Tidak ada kesembuhan tanpa mengalami sakit penyakit terlebih dahulu. Tidak ada mujizat keuangan kalau kita nggak pernah mengalami kekurangan. Selalu rencana Tuhan sebelumnya diawali oleh yang namanya problem. Mungkin kita sedang menghadapi problem karena kehilangan pekerjaan saat ini. Atau mungkin kita sekarang ini sudah tidak bisa lagi jalan dalam bisnis, sehingga kita dalam keadaan seperti ini tidak ada harapan. Tapi ketahuilah, jangan pernah menolak problem yang sedang kita hadapi. Karena setelah problem ini berakhir, sebetulnya ada rencana Bapa yang tersedia di depan kita. Itu rencana yang mulia, rencana yang baik, yaitu rencana bukan kecelakaan. Yang menarik Bapak Ibu dan sahabat saya, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang menarik di sini dikatakan dalam Roma 8:28, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata Allah turut bekerja dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani artinya synergio, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah sinergi. Kita tahu bahwa sinergi adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. Sinergi adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita bekerja untuk bisa melewati masa krisis, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita nggak pernah mengalami masalah, maka kita mungkin tidak bisa lihat cara Allah bekerja. Kalau hidup ini nyaman, semua serba terjamin, kita nggak pernah sakit, rumah tangga selalu bahagia, kita bisa mampu bayar semua billing, semua biaya hidup, bahkan kita nggak pernah ngalami yang namanya macet di jalan, semua serba tersedia. Betapa hambarnya hidup ini.
Justru dia adalah sutradara yang sejati. Kalau kita nonton film action, kalau nggak ada musuh, kalau nggak ada lawan, maka film itu bukan lagi film action. Film itu nggak akan bisa menggairahkan kita. Film itu nggak akan bisa mengentertainment kita. Justru lewat masalah, Allah bersinergi dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tugas kita adalah jangan give up, jangan menyerah, jangan mundur, jangan kecewa, jangan sedih. Tapi hadapilah, karena pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak pernah melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan beri jalan keluar. Artinya jangan keluar, jangan menyerah sampai Dia membuka jalan bagimu. Tugas kita adalah terus maju. Tugas kita adalah mengasihi Tuhan. Tugas kita adalah mengandalkan Dia. Maka ada pintu yang terbuka. Maka ada berkat Tuhan tercurah. Maka apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita pikirkan, gak pernah tiba dalam hati, Tuhan semua siapkan yang terbaik bagi kita yang mengasihi Dia. Buktinya dalam masa-masa COVID-19 ini, begitu banyak orang jadi lebih kreatif. Bisnis mereka nggak jalan, tapi mereka bikin bisnis yang baru, yaitu bisnis masker. Buka bisnis yang baru, yaitu bisnis APD. Buka bisnis yang baru, yaitu bisnis online makanan. Luar biasa sekali. Justru dengan ada COVID-19 ini membuat kita di rumah, membuat kita lebih sehat. Karena kita udah gak terlalu banyak kesibukan di luar. Membuat kita punya hubungan dengan keluarga lebih mesra. Bahkan hubungan kita sama Tuhan lebih dekat. Bahkan beberapa negara yang harus dikarantina, mereka gak bisa buat apa-apa, justru mereka ingat Tuhan. Bahkan beberapa orang-orang ateis, termasuk dokter ateis yang ada di Itali, akhirnya membuka hati, mengundang Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa melihat terjadi balik badai. Ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Rencana Tuhan membuat kita dewasa. Rencana Tuhan membuat kita elegan. Rencana Tuhan membentuk tabiat kita lebih rendah hati, lebih sabar, lebih mengandalkan Tuhan, lebih baik. Kita bisa lihat kronologis kehidupan Yusuf, di mana Yusuf mengalami begitu banyak musibah dan badai dalam hidupnya, tapi Allah turut bekerja. Sinergi Allah bekerja ketika sekalipun Yusuf mengalami badai. Yang pertama, saudara-saudara Yusuf melempar Yusuf ke dalam sumur. Apakah nyaman? Tidak nyaman. Dibuang di dalam sumur yang kering. Itu pasti tulang patah-patah, berdarah-darah. Yusuf tidak bisa lagi berseru kepada ayahnya, minta tolong. Justru ketika Yusuf masuk dalam sumur, dia cuma bisa mengucap syukur. Ketika Yusuf masuk dalam sumur, dia cuma bisa mengandalkan dan berseru kepada Tuhan. Yang berikutnya kita bisa melihat saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf untuk mendapatkan uang. Dijualnya kepada orang Midian untuk dia bisa mendapatkan uang. Berikutnya kita bisa melihat bahwa kehidupan Yusuf begitu nggak nyaman, begitu uncomfortable, begitu sulitnya. Berikutnya orang Midian menjual Yusuf sebagai budak kepada Potifar di Mesir. Apakah dijual itu anak? Nggak enak. Budak itu nggak punya privacy, nggak ada waktu untuk istirahat, kerja tanpa dibayar, nggak ada waktu untuk bisa cek email, nggak ada waktu untuk balas WA. Kerja tanpa dibayar, siap sedia untuk melayani tuannya, kerja jadi budak tanpa dibayar. Dan kemudian Yusuf juga mengalami badai berikutnya. Dia harus dimasukkan dalam penjara oleh Potifar. Dan kemudian di dalam penjara Yusuf berbuat baik kepada banyak orang, termasuk kepala juru roti dan kepala juru minum. Tapi kemudian ternyata jasa dan kebaikan Yusuf diabaikan. Apakah Yusuf merasa nyaman? Tidak nyaman sama sekali. Kemudian setelah itu Yusuf dalam penjara. Ketika Yusuf dalam penjara, Yusuf menerjemahkan mimpi, yaitu Firaun. Dan Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa waktu itu, yaitu Mesir. Apakah dia cukup nyaman? Dia mengalami badai berikutnya, yaitu 7 tahun masa kelaparan. Tapi yang menarik, Allah turut bekerja, sehingga akhirnya menyelamatkan Yusuf
dan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin dan menolong dunia dari krisis masa pangan global. Dan bahkan dia menolong keluarganya. Kita bisa melihat ternyata di balik badai selalu ada rencana Tuhan. Hari-hari ini kita seringkali dalam masa karantina menggunakan aplikasi Zoom. Zoom ternyata hari ini booming sekali. Dalam 3 bulan terakhir telah mengeruk keuntungan 66 triliun rupiah atau 4 juta dolar. Dan ternyata Zoom didirikan oleh seorang Chinese bernama Eric Yuan. Sejarah Eric Yuan lahir dari keluarga yang biasa saja. Di usia 49 tahun setelah dia lulus dari kuliah matematika dan teknik, ayahnya bekerja sebagai seorang pekerja tambang. Dia kemudian merantau pergi ke Jepang, bekerja di Jepang selama 4 tahun. Dan kemudian dia pergi lagi merantau ke Amerika. Sampai ditolak 8 kali visanya untuk bisa diterima masuk di Amerika. Tapi dia terus berjuang walaupun badai dia harus hadapi. Walaupun penolakan dia harus hadapi. Dan waktu dia di Amerika dia bekerja di perusahaan Cisco IT. Di mana dia sebagai coding. Dan lama-kelamaan dia dipromosikan menjadi Vice President di Cisco Company. Dan 2011 dia rindu sekali untuk membuat satu aplikasi di mana dia bisa terhubung dengan pacarnya yang ada di China. Karena dia mampu bisa pergi ke China 1 tahun 2 kali di hari cutinya. Dan perjalanan cukup panjang 10 jam. Dia membayangkan seandainya ada satu aplikasi di mana saya bisa berhubungan, berkontak dengan keluarga saya, dengan calon pasangan saya yang ada di China. Ini akan mempermudah untuk rasa rindu terobati. Dan kemudian dia mulai bikin satu aplikasi namanya Zoom. Dan kemudian dia ajukan kepada pimpinannya di perusahaan Cisco IT Company. Dan perusahaan tersebut menolaknya. 2011 akhirnya putuskan keluar dari perusahaan tersebut. Dan kemudian dia coba galang dana. Dia coba pinjam uang oleh keluarganya, saudara-saudara dan teman-temannya. Dan kemudian yang menarik 2014. Setelah dirilis aplikasi Zoom, mulai ada 10 juta pengguna aplikasi tersebut. Tahun depannya 2015 mulai ada 30 juta pengguna aplikasi tersebut. Dan 2017 dia masuk salah satu menjadi startup bisnis unicorn yang terbaik juga salah satu di dunia. Dan sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti Uber, seperti perusahaan Samsung, perusahaan-perusahaan giant, mereka terkonek menjadi nasabah atau menjadi klien dari perusahaan Zoom. Dan baru-baru ini dalam waktu 3 bulan dia menguruk keuntungan 4 juta dolar atau 66 triliun rupiah. Satu gambaran bahwa di balik badai selalu ada rencana Tuhan. Karena iblis tidak bisa menghancurkan kita lewat badai. Karena Tuhan bisa mengubahnya jadi kebaikan. Manusia boleh mereka-reka jahat kepada kita, tapi Tuhan sanggupnya mengubah menjadi kebaikan. Yang kedua, dari cerita Palm Sunday yang baru saja ayat tersebut saya bacakan pada kita semua punya makna, yaitu ketika Yesus bekerja, dia selalu melibatkan orang lain. Ini menarik. Kalau Tuhan bekerja dia tidak pernah sendirian. Kalau Tuhan bekerja dia selalu melibatkan yang lain. Lukas pasal 19 ayat 29 dan 30. Ketika ia telah dekat dengan Betfage dan Betania. Bet artinya rumah. Bethlehem, Bet artinya rumah, lehem roti. Betani, Bet artinya rumah, Ani artinya orang miskin. Jadi Betani rumah orang miskin. Bethel, Bet artinya rumah, El artinya Tuhan. Bethel artinya rumah Tuhan. Betfage, Bet artinya rumah, Fage artinya yaitu arah. Jadi tempat pohon arah. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat atau terikat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari, aku akan menggunakannya. Yesus sebetulnya bisa saja
untuk memanggil keledai itu datang, karena dia Tuhan segala Tuhan. Makanya ketika murid ya melepaskan keledai, kalau Tuhan cuma pesankan, kalau ada orang tanya kenapa keledai itu dilepaskan oleh pemiliknya, Tuhanmu memerlukan. Berarti Tuhan pemilik segalanya, sampai orang rela memberikannya. Dia bisa saja langsung memanggil keledai untuk datang atau mengambil sendiri. Tapi justru di detik, di hari-hari terakhir sebelum dia mati, sekali lagi dia menggunakan dua muridnya. Dia melibatkan kedua orang terdekatnya untuk bisa melayani bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa melihat ternyata mekanisme Tuhan. Selalu dia bekerja sama dengan manusia. Dari awal dunia ini dijadikan, ketika Tuhan ciptakan Taman Eden, Tuhan tempatkan Adam untuk bisa mengelola taman tersebut. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia ini dari air bah, Tuhan pakai Nuh untuk memberitahu kepada orang-orang di zaman itu agar mereka jangan binasa karena air bah. Waktu Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun ataupun melewati laut Teberau yang dalam dan luas, dia pakai Musa. Waktu Tuhan mau membawa bangsa Israel masuk dalam perjanjian, dia pakai Yosua. Waktu Tuhan mau membangun kembali tembok Bait Allah, tembok Yerusalem, dia pakai Nehemia. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, dia pakai Petrus, dia pakai Yohanes, dia pakai Filipus dan lain sebagainya. Sama hal di zaman now ini, kalau Tuhan mau bekerja, selalu dia pakai kita. Amazing. So be available untuk dipakai sama Tuhan. Tapi jangan lupa juga, kalau Tuhan adalah Tuhan yang sangat inklusif, tidak eksklusif. Berarti kita juga harus jadi orang-orang yang inklusif, yang tidak eksklusif. Kalau kita mau melewati badai yang sedang kita hadapi, yang kita perlu lakukan, mari jadi orang yang pandai bekerja sama dengan yang lain. Ada 6 dimensi di mana kita bisa bekerja sama untuk bisa menjadi orang-orang yang berkarya hebat. Untuk kita bisa melewati badai kehidupan. Yang pertama, dimensi pertama di mana kita bisa bekerja sama, yaitu dimensi yang ada di atas. Atas bicara soal Tuhan. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, maka dia akan empower kita. Maka dia akan memberdaya kita. Maka dia akan memberikan pada kita kemampuan untuk melewati keterbatasan kita. Saya tahu bahwa manusia punya keterbatasan, tapi waktu kita bekerja sama Tuhan, maka dia memampukan kita untuk melewati keterbatasan. Sama seperti dengan 2 murid Yesus, keterbatasan biaya dan dana. Tapi Yesus berkata, kalau ada orang bertanya kepadamu, kenapa engkau melepaskan keledai tersebut? Tuhan memerlukannya tanpa biaya. Justru Tuhan merilis keledai tersebut kepada murid-muridnya. Yang kedua, kita juga harus mampu bekerja sama dengan ada di bawah. Siapa bawah? Orang yang lebih muda dari kita. Kita ini penting untuk bekerja sama dengan orang-orang muda, karena orang muda terdapat kekuatan dan kreativitas. Orang muda terdapat kekuatan, percepatan, dan kreativitas. Tapi jangan lupa, orang tua terdapat hikmat dan pengalaman. Orang tua terdapat hikmat dan pengalaman. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah mobil, orang muda itu gasnya, orang tua itu remnya. Jadi mobil kalau mau bisa berjalan, dia harus lebih banyak gas daripada rem. Rem sekali-kali supaya jangan nabrak. Jadi kalau organisasi kita mau bergerak, kalau kita punya pelayanan mau terus berkembang, kita punya mimpi mau jadi kenyataan, yang kita perlu lakukan adalah pastikan 75% isinya banyak orang muda. Tapi jangan lupa juga libatkan orang tua, karena orang tua terdapat hikmat dan pengalaman. Makanya saya heran kadang-kadang hari-hari ini begitu banyak orang tua atau nenek dan opa-opa yang sudah pakai TikTok. Luar biasa sekali. Sepertinya gak kelihatan orang tua, kelihatan seperti anak milenial. Kenapa? Karena bergaul sama cucu-cucunya. Jadi ketika kita bergaul dengan kita dapat informasi yang baru. Ketika kita bergaul dengan yang muda, maka kita ada satu energi, ada satu semangat untuk menjalankan kehidupan ini.
Yang berikutnya, kita juga harus mampu bekerja sama dengan yang ada di depan. Di depan bicara soal pemimpin. Karena pemimpin memberikan direction, arah. Pemimpin memberikan correction. Kalau kita nggak punya arah, maka kita nggak akan bisa sampai tujuan dengan benar. Justru karena arah lah, navigation lah, seperti Waze, seperti Google Map, menolong kita untuk bisa sampai tujuan lebih cepat dan terarah. Pemimpin memberikan direction dan correction. Kita ini masih manusia, anda lepas dari kesalahan, makanya butuh pemimpin yang melihat kita. Kalau kita mampu bekerja sama dengan pemimpin kita dengan baik, maka kita akan betul-betul menjadi orang-orang yang cemerlang. Karena dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Saya tahu Tuhan kasih potensi dalam dirimu. Saya tahu Tuhan kasih talenta. Saya tahu bahwa Tuhan kasih kita kemampuan. Tapi sekali lagi, dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Makanya pintu-pintu bekerja sama dengan orang yang ada di sekelilingmu, yaitu pemimpinmu. Dan yang keempat, kita juga harus mampu bekerja sama dengan orang yang di belakang. Siapa di belakang? Yang terbelakang pendidikannya, yang terbelakang ekonominya, yang terbelakang pengetahuannya. Kalau mereka yang di belakang gak kita tolong, suatu kali mereka akan step back kita dari belakang, mereka akan tikam kita dari belakang, kita gak pernah sadari. Tapi kalau mereka dipuaskan, mereka kenyang, mereka disehatkan, mereka berpendidikan, maka mereka suatu kali akan mendorong kita dari belakang untuk maju ke depan. Yang kelima, kita juga mampu bekerja sama dengan orang sebelah kanan. Siapa kanan? Orang yang selalu bersama-sama dengan kita, keluarga kita, orang yang kita percayai, rekan sekerja kita. Tapi jangan lupa yang keenam, kita juga harus mampu bekerja sama dengan orang yang sebelah kiri. Siapa kiri? Orang yang oposisi, yang berlawanan dengan Anda, yang tidak sependapat dengan Anda. Ingat, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat selalu mematangkan program kita, agar kita terhindar dari kesalahan, agar kita cenderung bisa lebih berhasil dari program kita yang lebih awal. Sebelum calon presiden jadi presiden, selalu dia harus berdebat dengan lawannya. Sekalipun presidenmu adalah kau favoritkan, tetap dia harus berdebat dengan lawannya untuk mematangkan programnya. Dan ketika kita mampu bekerjasama dengan sebelah kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah, maka perkara besar, perkara luar biasa mahakarya kita akan capai. Masa-masa sulit ini kita akan lewati. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendiri, Anda berjalan lebih cepat. Tapi kalau Anda berjalan bersama-sama, kita akan berjalan lebih jauh. Perkara mahakarya, perkara besar hanya bisa dicapai bersama-sama. Itu supaya jadi inklusif lah. Jangan selalu ada di kamar, sibuk dengan personal dirimu, sibuk dengan gadgetmu, sibuk dengan gamersmu. Mulai inklusif, mulai bergaul dengan orang-orang yang ada di rumahmu. Mulai bangun hubungan dengan pembantumu. Kasihlah hiburan, kasihlah kekuatan, tanyalah bagaimana kabarnya. Kalau nggak ada mereka, kita sulit, kita yang sulit. Sekarang ada aplikasi banyak di mana kita bisa terkoneksi dengan WA video call, dengan Zoom, di mana kita bisa terkoneksi tetap bekerja. Jadi jangan mengurung diri, karena ternyata orang yang pintar bangun hubungan mudah sukses. Orang yang sulit bangun hubungan sulit sukses. Orang yang sukar bangun hubungan sukar sukses. Tapi orang yang mudah bangun hubungan mudah sukses. Jadilah orang yang bisa bekerja sama, karena Tuhan kita punya nilai selalu bekerja sama. Yang ketiga, makna daripada Palm Sunday atau Minggu Palem, yaitu Yesus menggunakan keledai untuk masuk ke kota Yerusalem. Menarik sekali dalam Lukas pasal 19 ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Menarik, Yesus masuk ke kota Yerusalem tidak menggunakan kuda. Yesus masuk kota Yerusalem menggunakan keledai. Keledai lambang kesederhanaan, kuda melambangkan kemewahan. Kuda melambangkan peperangan.
Tapi keledai melambangkan kesederhanaan dan kedamaian. Jadi kalau orang datang dengan kuda pada waktu itu udah lambang perang. Tapi kalau orang datang dengan keledai, lambang perdamaian dan kesederhanaan, kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan teman-teman, justru kalau kita mau melewati masa sukar dalam hidup kita, badai dalam kehidupan kita, kita belajar untuk hidup sederhana. Sederhana artinya adalah kemampuan seseorang untuk berkata cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Kesederhanaan adalah kemampuan seseorang untuk berkata cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Orang yang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Sekali lagi, orang yang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan kitab Amsal berkata, orang yang menguasai diri, pertama, melebihi seorang pahlawan. Yang kedua, melebihi seorang merebut kota. Jadi kita dikatakan lebih daripada pemenang. Bukan karena kita pintar nyanyi lagu lebih daripada pemenang. Buktinya begitu banyak orang nyanyi lagu lebih daripada pemenang, tetap aja gak pernah menang dalam hubungannya, gak pernah menang dalam ekonomi, gak pernah menang dalam kesehatannya, gak pernah menang dalam kesuciannya. Kita dikatakan lebih daripada pemenang ketika kita mampu menguasai diri. Bisa berkata cukup bagi diri dan limpah bagi orang lain. Sekarang ini ngapain kita hidup mewah? Kita kan banyak di rumah. Nah, kalau Anda tahu bahwa kita ini gak banyak shopping, gak banyak kita keluar, ada baiknya kita bisa sisihkan income kita, berkat kita, untuk bisa memberikan kepada orang lain. Ternyata saya pelajari semua konglomerat di dunia, mereka pertama adalah investor, tapi yang kedua mereka punya kebiasaan hidup sederhana. Yang menarik, semua konglomerat di dunia mereka punya kebiasaan hidup sederhana. Lihat Bill Gates, orang terkaya salah satu nomor satu di dunia. Lihat Jack Ma, orang terkaya di Asia. Lihat pendiri Facebook, mereka tanpa Gucci belt, tanpa Armani jacket, tanpa Dolce Gabbana shoes, tanpa jam Rolex, tanpa fashionable outfit di luarnya. Tapi gak mengurangkan dignity-nya, gak mengurangkan martabatnya. Martabat kita itu berkurang bukan karena apa yang kita pakai. Martabat kita hilang, martabat kita hancur karena sikap hidup kita, karena perbuatan hidup kita. Jadi selama Anda punya nilai dalam hidup, Anda pakai kaos, pakai pakaian sederhana, gak akan mengurangkan nilai. Buktinya mereka adalah orang-orang yang sederhana, tapi gak mengurangkan martabat. Dan kita bisa, kenapa kita perlu hidup sederhana? Agar kita bisa menolong orang lain. Bill Gates dengan berkata cukup di 10% income-nya. Lalu 90% income sisanya dia bisa bagi kepada banyak orang-orang membutuhkan di Afrika. Memerangi yaitu malaria. Jack Ma juga dengan dia berkata cukup. Dan dia bisa menolong kemarin terakhir kali Indonesia dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Yesus sendiri berkata, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumbak keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Memberi sedikit, menerima sedikit, memberi banyak, menerima banyak. Tapi yang menarik di sini filosofi kerajaan Allah, yaitu mengajarkan give, it will given to you. Filosofi dunia berkata take and give, terima dulu, ambil dulu, dapat dulu, baru kamu bisa bagi. Tapi kalau Anda pakai sistem dunia, terima dulu, ambil dulu, baru bagi, nggak jalan-jalan. Kalau kamu nggak terima, berarti kamu nggak bisa memberi. Tapi filosofi kerajaan Allah menarik sekali, mengajarkan kita untuk melangkah terlebih dahulu. Perih dulu, sakit dulu, nabur dulu, bagi dulu, korban dulu, maka kamu akan diberi. Nah, pertanyaan adalah, kita nggak akan mungkin bisa memberi kalau kita sendiri foya-foya. Kalau kita sendiri nggak pernah berkata cukup bagi diri sendiri. Minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu tepatnya, ketika saya sedang bersiapkan materi apa yang saya mau bagikan di live streaming minggu lalu,
tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan dari daerah yang kirim WA, yang berkata, Pak Jojo, saya mau untuk jemaat kami bisa tetap ikut ibadah. Saya bisa arahkan untuk mereka ikuti ibadah online dari Tangan Pengharapan Community. Sebab kami gak punya alat, gak punya kemampuan untuk bikin ibadah online. Atau gak punya orang juga sumber daya untuk melakukannya. Mungkin bisa kasih bantu saya linknya supaya kami bisa arahkan jemaat kami untuk bisa tetap menikmati firman Tuhan. Dan kemudian saya kasih linknya dan saya langsung mikir, sudah 3 minggu gereja-gereja tidak buat lagi ibadah di gedung mereka. Gereja yang mampu bikin ibadah online seperti kita saksikan banyak sekali. Tapi gereja-gereja yang tidak mampu, mereka harus menutup ibadah mereka. Dan kehidupan hamba Tuhan tersebut harus bergantung dari persembahan jemaat, perpuluhan dari jemaat. Langsung saya hamba Tuhan ini pasti memerlukan biaya untuk hidup keluarganya. Langsung hari Senin saya ngomong sama istri saya, berkata, sekarang waktunya untuk kita bagi berkat buat 100 hamba Tuhan yang dimana mereka kehilangan income sama sekali. Kita bagi apa yang kita bisa bantu. Kita support mereka. Kemudian kita juga support beberapa daerah-daerah, desa-desa, beberapa kelurahan RT untuk mereka bisa kita kasih sembako. Kita juga bantu buat supir-supir yang kehilangan income karena mereka income mereka adalah harian, yang dimana sekarang ini semua orang harus di rumah, mereka nggak bisa lagi punya pendapatan. Kita bantu mereka. Kita bantu juga rumah sakit lewat masker, lewat sentrasi, APD dan sebagainya. Dan itu bukan cuman yayasan yang keluar dana, kami pun keluar dana. Padahal saya bersama istri sudah beberapa minggu juga udah kehilangan income. Kami nggak pelayan lagi di gereja. Bahkan ibadah online ini juga kami kasih rekening yayasan. Tujuannya adalah supaya tetap Indonesia tertolong, pendidikan tetap jalan di daerah. Walaupun mereka harus di rumah, tapi mekanismenya adalah berubah. Guru kami yang harus datang ke rumah-rumah daripada anak-anak tersebut. Kenapa? Karena di daerah tidak ada listrik, tidak ada jaringan telepon, tidak ada signal handphone atau signal wifi. Jadi kalau mereka nggak dibimbing, bagaimana mereka bisa belajar? Mereka akan ketinggalan. Mekanisme harus kami rubah. Kami harus tetap support mereka. Dan tidak ada satu anak yang berkurang. Kami bahkan lagi kemarin pergi untuk menjangkau daerah baru lagi. Yang menarik, walaupun kami tidak dapat income 1 bulan dari rekening kami berdua, saya bersama istri, tidak ada masukan. Yang menarik ketika kami mulai belajar dan nabur, berkata cukup, sudahlah, nggak usah belanja dulu. Yang penting anak bisa bayar uang sekolah, makan tercukupi, staf semua juga bisa terpenuhi kebutuhan mereka. Jangan sampai kita terlambat menggaji mereka. Yang penting kita juga jangan lupa untuk belajar menabur. Dan yang menarik, selama 1 minggu ini, Bapak Ibu, friends and partner, sobat saya, positive people, tak disangka-sangka, orang yang gak pernah terpikirkan, gak pernah terbayangkan, mereka memberikan bantuan kepada kami sekeluarga. Dan bahkan baru kemarin ada satu orang telepon mensupport untuk biaya sekolah anak kami. Kami menangis sama Tuhan. Tuhan, kok bisa hal ini terjadi? Firman Tuhan berkata, beri, maka kamu diberi. Ada orang menebar harta begitu luar biasa, selalu berkelimpahan. Tapi ada orang menahan harta begitu luar biasa, selalu berkekurangan. Berarti kita bisa melihat kelimpahan. Itu didapatkan ketika kita belajar berani menabur. Yang keempat, makna daripada minggu malam ini, kita belajar dari kehidupan Yesus. Lukas pasal 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya
Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang diperlukan untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Sungguh kadang-kadang sebuah paradoks diperhatikan dari cerita, di mana ketika orang-orang memuji Yesus, menghampar pakaian mereka, mereka melamba-lambai dengan daun palem. Daun palem melambang daripada kemenangan. Jadi kalau seandainya orang datang kepada kita membawa daun palem, lambang daripada kita menang atas pertempuran. Yang paradoks setelah orang memuji-muji Yesus, orang bersorak ketika Yesus melihat kota Yerusalem. Yesus langsung menangis dan berdoa syafaat untuk kota Yerusalem. Bapak Ibu, ternyata ketika saya pelajari firman Tuhan, Yesus itu menangis di dua tempat. Dalam Alkitab kita mendapati setidaknya ada dua peristiwa saat Yesus menangis. Yang pertama, peristiwa pertama, Yesus menangis ketika Yesus ketemu dengan Lazarus, di mana dia selama 6 bulan tinggal di Yerusalem, tinggal di rumah Lazarus. Kakaknya adalah Marta dan Maria. Dan ketika Lazarus meninggal, ketika Lazarus dikubur, Yesus kemudian menangis. Dia betul-betul tersaduh, dia betul-betul sedih. Ternyata orang yang dia kasihi pass away, meninggal. Dan disitulah Yesus kemudian berdoa, dan kemudian Lazarus dibangkitkan. Yang kedua, peristiwa dalam Alkitab Yesus menangis, yaitu saat Yesus dipuji-puji. Setelah Yesus dipuji-puji, kemudian dia melihat kota Yerusalem, dia menangis. Kenapa? Karena orang-orang di kota Yerusalem menolak keselamatan. Orang-orang di kota Yerusalem justru tidak menerima Mesias. Justru orang-orang di kota Yerusalem, mereka menolak juru selamat dalam hidupnya. Yesus menangis bukan karena Yesus tidak punya uang. Yesus menangis, yang menarik di sini bukan karena Yesus ditolak. Yesus menangis di sini bukan karena Yesus disalib. Alkitab berkata ketika Yesus diludahi, ketika Yesus dimahkotai duri, ketika Yesus dipecut, ketika Yesus ditombak, ketika Yesus bahkan dipaku, Yesus tidak menangis. Bahkan Yesus mengampuni mereka yang melukainya. Yang menarik, Yesus menangis bukan karena kebodohan, bukan karena dosa, karena Yesus sudah bikin kebodohan, Yesus sudah bikin dosa. Yesus menangis bukan karena kekurangan, Yesus menangis untuk orang lain. Satu gambaran hari-hari ini di masa badai melanda, saatnya kita bukan menangis karena kita gak punya duit, karena kehilangan pekerjaan, karena bisnis kita gak jalan, karena keluarga kita sakit, karena kita telah tinggalkan orang yang kita kasihi. Tapi kita belajar untuk menangis untuk kepentingan orang lain, agar mereka dihibur, agar mereka ditolong. Kita menangis, berdoa syafaat untuk kota dan bangsa kita, agar tangan Tuhan tercurah. Karena doa syafaat artinya adalah saat berdoa. Doa syafaat artinya saat manusia berdoa atas nama orang lain. Doa syafaat artinya saat kita berdoa atas nama orang lain. Berdoalah dengan sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoalah dengan sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Sekali lagi, berdoalah dengan sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan.
Tidak berdoa sikap hati, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacita dengan orang bersukacita dan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Hari-hari ini jangan bersukacita hanya karena kita kekurangan, hanya karena kita susah. Tapi mari arahkan duka cita kita kepada orang lain. Karena orang yang bersukacita, Matius pasal 5, akan dihibur, akan dikuatkan, akan diberikan kebahagiaan. Saatnya dimana kita sekarang hari-hari ini banyak bersyafaat bagi kota dan bangsa, bersyafaat bagi mereka yang kehilangan keluarganya, bersyafaat buat garda depan kita, yaitu para medis. Dan saya percaya ketika kita mulai bersyafaat, Tuhan akan turun tangan dan bekerja. Bukan cuma bekerja bagi orang lain, Tuhan juga akan bekerja buat kita. Karena orang bersukacita akan dihibur. Bukan bersukacita karena kepentingan kita, bukan bersukacita karena kebodohan kita, bukan bersukacita karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita bersukacita karena kepentingan orang lain, agar mereka diselamatkan. Saya percaya ketika kita melakukan keempat hal, di mana lewat minggu malam ini kita belajar yang pertama, untuk kita tidak menolak rencana Tuhan sekalipun kita harus melewati badai, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, belajar untuk melibatkan orang lain, bekerja sama dengan orang-orang sekeliling kita, maksud dengan Tuhan. Karena ini akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa melewati keterbatasan kita. Yang ketiga, kita belajar untuk bisa melewati badai lewat makna minggu malam ini. Kita harus belajar tetap hidup sederhana. Kita belajar untuk bisa jadi pembawa damai. Karena orang-orang belajar hidup sederhana, dia bisa limpah bagi orang lain. Dan yang keempat, kita belajar untuk kita bisa melewati masa badai lewat makna minggu malam ini, yaitu kita belajar untuk tidak menangisi diri kita, tapi kita menangisi orang lain. Seperti Yesus menangisi Lazarus yang telah meninggal dan menangisi kota Yerusalem. Kita juga belajar untuk menangisi mereka-mereka yang kehilangan keluarganya, menangisi yaitu mereka yang sedang ada di garda depan, menangisi buat para pemerintah kita yang terus bekerja dengan tanpa lelah, tidak ada libur untuk bisa menyerang atau melawan corona COVID-19 ini. Dan kita juga bersyafaat untuk keluarga kita, bersyafaat untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Saya percaya ketika kita melakukan keempat hal ini, maka hidup kita jadi berkat buat orang lain, dan Tuhan pasti memberkati kita. Luar biasa bahwa kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Live a better life.